saya pandang-pandang Bapak ini rezekinya semakin lama kok semakin baik ya Pak, semakin bagus. Memang kalau boleh saya tahu rahasianya apa Pak? Kok bisa menjadi orang sukses? Yang dulu jadi orang pengemis kok sekarang jadi orang sukses? Saya pengen tahu Pak, rahasianya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang telah dikirimkan oleh Pak Slamet, yang dimana Pak Slamet ini adalah seorang pengemis di pasar Banjarsari, tepatnya di kota Pekalongan. Dan ia adalah seorang pengemis yang diberi uang oleh Dewi Lanjar. Nah, kira-kira bagaimana kisah kelengkapannya? Mari kita simak video ini. Oh ya teman-teman, saya terima kasih sekali buat teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, alangkah baiknya mari kita subscribe dulu agar saya semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman, saya doakan semoga amal kebaikan teman-teman semuanya dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita tidak usah berpanjang lebar, langsung saja masuk ke kisah kelengkapannya bagaimana. Jadi Pak Slamet ini telah bercerita mengenai tentang pengalaman hidupnya, yang dimana Pak Slamet ini adalah seorang pengemis pasar Banjarsari, tepatnya di kota Pekalongan. Pak Slamet ini memiliki keluarga, yaitu mempunyai istri bernama Ibu Siti dan mempunyai anak sematawayang yang bernama Rian. Dan Pak Slamet tinggal di suatu tempat, yaitu salah satu kontrakan yang lumayan sempit, yang dimana kontrakan itu temboknya sudah retak, bahkan jika hujan air dari atap itu sering bocor ke tempat ruangannya Pak Slamet beristirahat. Nah, dari situ sebetulnya Pak Slamet itu melihat anak dan istrinya itu merasa sangat bagaimana begitu. Karena jika hujan itu mereka berdua itu sering nangis. Dan bahkan Pak Slamet ini jadi punya perasaan yang bagaimana ya, sebagai seorang suami itu kok tidak bisa membahagiakan istri dan anaknya. Itu menurut Pak Slamet. Dari situ Pak Slamet itu mulai mencari pekerjaan, dari tukang nyangkul, dari apa segalanya, tapi ternyata Pak Slamet dikira tidak bisa bertani. Dan akhirnya Pak Slamet ini bingung mau mencari pekerjaan apa, sedangkan istri dan anaknya harus makan setiap harinya, termasuk Pak Slamet. Dari situ menurut Pak Slamet, istrinya Pak Slamet juga sama memiliki pekerjaan mencari sampah. Dan Pak Slamet sendiri sebagai pengemis. Dari situ Pak Slamet juga sering sekali membantu para nelayan yang berada di pasar Banjarsari, sering menurunkan ikan, mengangkat ikan ke lokasi-lokasi yang dibutuhkan oleh para penelayan tersebut. Di situ terkadang Pak Slamet itu dibalas kebaikannya oleh para nelayan tersebut. Pak Slamet itu sering dikasih makanan, kadang dikasih uang. Ya, hidup pahitnya Pak Slamet itu memang sudah dialami oleh Pak Slamet. Bahkan Pak Slamet ini sering pulang tidak membawa apa-apa. Yang ditunggu-tunggu oleh istrinya dikira membawa uang, membawa makanan, ternyata Pak Slamet sering tidak mendapatkan apa-apa. Pada malam itu Pak Slamet itu tidak tahu kalau malam tersebut adalah malam Jumat Kliwon, dan Pak Slamet berjalan tanpa tujuan. Pada waktu itu Pak Slamet terus berjalan, tiba-tiba setelah Pak Slamet betul-betul merasa capek, akhirnya Pak Slamet pun berhenti. Ternyata tidak lama setelah Pak Slamet itu berhenti, Pak Slamet itu sudah berada di pesisir pantai utara, yaitu lokasi tempatnya Dewi Lanjar. Dari situ Pak Slamet itu duduk dan memurung atau mencurahkan kata-kata yang ada di dalam hati. Menurut Pak Slamet akhirnya itu merunduk.
Ya Allah, kenapa nasib saya itu seperti ini? Kenapa saya tidak pernah merasakan kebahagiaan yang betul-betul seperti orang lain alami? Kenapa nasib saya, nasib keluarga saya kok separah ini? Apa dosa saya, apa yang saya lakukan? Padahal saya ini betul-betul jujur dan lurus dengan apa adanya. Kenapa saya kok nasibnya seperti ini amat? Pada waktu itu Pak Slamet itu setelah mengeluh, tiba-tiba Pak Slamet itu menangis, meneteskan air mata sambil meratapi nasibnya. Pak Slamet tidak tahu, setelah Pak Slamet itu mendangak, tiba-tiba Pak Slamet itu kaget. Di depan Pak Slamet itu ternyata ada seorang wanita yang sedang memperhatikan Pak Slamet itu sedang merenung, bahwa wanita itu memakai baju serba berpakaian hijau. Bahkan ia menatap Pak Slamet. Pak Slamet pada waktu itu kaget. Loh, ini siapa kok tiba-tiba ada di depan saya? Itu dalam perasaannya Pak Slamet. Ketika Pak Slamet itu mengucapkan rasa itu di dalam hati, wanita tersebut langsung senyum tipis. Aku tahu, Pak, apa yang kamu rasakan. Dari itulah aku memang mendatangi Bapak dan sengaja menyuruh pikiran Bapak untuk datang ke sini. Dari situlah makanya saya sengaja mendatangkan Bapak untuk ke lokasi ini, yaitu tempat saya. Saya tahu, Pak, Bapak itu orang jujur. Perilaku Bapak itu orang baik. Bahkan Bapak itu orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya, termasuk anaknya. Jadi saya ada hadiah buat Bapak. Jika Bapak mau itu, pergunakan hadiah dari saya sebaik mungkin. Pada waktu itu Pak Slamet ini kaget, dia siapa, dari mana asal usulnya tiba-tiba ada di depan Pak Slamet. Pak Slamet itu ini orang mimpi atau nyata? Tiba-tiba Pak Slamet itu mencubit tangan kirinya sendiri Pak Slamet. Ternyata terasa sakit, ini bukan mimpi, ternyata ini betul-betul nyata. Pada waktu itu Pak Slamet langsung mengucapkan kata, mohon maaf Mbak, Mbak ini dari mana dan nama Mbak siapa? Pada waktu itu Pak Slamet itu kagum dengan kecantikannya wanita tersebut, betul-betul cantik. Dan pada waktu malam itu juga wanita tersebut ditanya oleh Pak Slamet itu sama sekali tidak menjawab, justru malah senyum. Lalu wanita tersebut mengulurkan tangannya, yang ternyata tangan tersebut membawa uang yang sangat banyak, lalu dikasih sama Pak Slamet. Pak Slamet langsung bersujud syukur terhadap wanita tersebut, berterima kasih pada wanita itu. Tidak lama kemudian wanita itu ngomong sama Pak Slamet, Pak, pergunakan uang ini sebaik mungkin. Jika Bapak menggunakannya itu dengan cara yang baik, maka Bapak akan mendapatkan keberuntungan yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi jika Bapak menggunakan uang ini tidak dengan cara yang baik, maka Bapak pun akan mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dari situlah Bapak harus gunakan uang ini dengan yang baik. Pada waktu itu Pak Slamet itu berniat mau berterima kasih. Pada itu waktu itu sujud Pak Slamet, karena tidak pernah melihat uang yang sebanyak itu diberikan ke Pak Slamet. Ketika Pak Slamet mendangak kembali mau berterima kasih dengan wanita tersebut, tidak lama kemudian wanita itu berjalan menuju pantai. Ketika Pak Slamet memandang, terus memandang, lama-lama kelamaan wanita itu menghilang di pinggiran pantai tersebut. Pak Slamet pun seperti orang mimpi. Pak Slamet sangat memikirkan aslinya wanita itu siapa. Nah, pada malam itu juga Pak Slamet pulang dengan senyuman yang sangat lebar. Pada malam itu ketika Pak Slamet itu pulang ke rumah, istrinya memang sudah tidur bersama anaknya. Tapi Pak Slamet ini sudah merasa sangat senang karena Pak Slamet tidak pernah membawa uang sebanyak itu.
Setelah uangnya Pak Slamet itu dibawa ke kantong kresek lalu ditaruh di pinggir tempat tidurnya ibunya, Ibu Siti, istrinya maksudnya. Kemudian Ibu Siti pun dibangunin oleh Pak Slamet. Bu, bangun Bu, saya ini mau mengatakan sesuatu Bu. Iya Pak, ada apa Pak? Begini Bu, ini saya mungkin ada pertolongan dari Allah Bu. Saya dikasih rezeki sebanyak ini dari orang yang tidak saya kenal. Itu maksudnya Bapak bagaimana? Ini loh Bu, ini loh Bu, ini uang Bu, uang. Hah? Uang? Iya ini uang. Pada waktu itu ibunya ditunjukin uang oleh Pak Slamet. Ibunya itu langsung menangis dan memeluk Pak Slamet. Pada waktu itu akhirnya Pak Slamet itu bercerita panjang lebar terhadap ibunya atau terhadap istrinya. Tidak lama kemudian, singkatnya setelah 2 bulan, akhirnya Pak Slamet itu berpindah tempat kontrakan, yaitu kontrakan yang lebih layak buat mereka. Nah, tidak lama kemudian setelah mereka itu berpindah tempat dan Pak Slamet menggunakan uang tersebut itu dengan cara yang sangat baik, maka Pak Slamet ini memiliki rintisan untuk membuka usaha, yaitu membuka warung kecil-kecilan. Dari situlah Pak Slamet itu tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi orang kaya. Lalu lama-kelamaan warung tersebut itu semakin banyak peminatnya. Dari situ bahkan orang yang dulu sering dibantu oleh Pak Slamet, yang dulu sering dibantuin Pak Slamet itu ngangkatin ikan, para nelayan itu, dan ternyata para nelayan itu justru pada makan di warungnya Pak Slamet. Dari situ Pak Slamet itu semakin yakin bahwa rezeki setiap hari itu akan semakin banyak. Ternyata benar, apa yang diharapkan oleh Pak Slamet ternyata betul. Pada waktu itu juga akhirnya setelah Pak Slamet itu jadi orang yang dibilang bisa kaya di situ, akhirnya Pak Slamet itu beli salah satu perahu kecil, yang dimana perahu kecil ini itu buat pekerjaan pribadinya Pak Slamet, yaitu jadi nelayan. Dan akhirnya Pak Slamet ini mencari ikan. Pak Slamet tidak pernah mendapatkan yang namanya ikan sebanyak itu, dan Pak Slamet baru ngalamin, karena Pak Slamet itu baru ngalamin yang namanya orang menjala atau mencari ikan. Nah, singkatnya tidak lama kemudian para nelayan pun pada makan di tempatnya Ibu Siti. Setelah kepulangannya Pak Slamet, pada waktu itu Pak Slamet itu sedang mengambil nasi untuk mereka yang sedang pada makan. Tapi karena mereka itu betul-betul kenal dengan Pak Slamet, betul-betul paham, sering ngobrol, lagi pada waktu susahnya Pak Slamet, bahkan mereka sering ngebantu, akhirnya Pak Slamet mengasih makanan ke mereka. Nah, akan tetapi ada salah satu nelayan yang bertanya sama Pak Slamet, mohon maaf Pak, saya pandang-pandang Bapak ini rezekinya semakin lama kok semakin baik ya Pak, semakin bagus. Memang kalau boleh saya tahu rahasianya apa Pak? Kok bisa menjadi orang sukses? Yang dulu jadi orang pengemis kok sekarang jadi orang sukses? Saya pengen tahu Pak, rahasianya apa? Tidak lama kemudian Pak Slamet pun berbicara dengan orang yang sedang makan di tempat warungnya Pak Slamet. Percuma Pak, kalaupun saya berbicara pada Bapak, yang jelas Bapak saya jamin 100% tidak akan percaya dengan pengalaman yang saya alami. Karena memang ini berkaitan dengan, ya ini bisa dikatakan rahasia. Loh, emangnya kenapa Pak? Saya sebetulnya pengen tahu Pak. Bapak itu bisa sukses, bisa jadi orang kaya, itu memang caranya bagaimana Pak? Kok bisa seperti itu Pak? Nah, dari situ saya tidak mau membicarakan tentang apa yang saya alami. Yang jelas ini adalah rezeki dari Yang Maha Kuasa, yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lama kemudian
nelayan itu saling berbicara dengan teman-temannya. Nggak nyangka ya Pak, bisa Pak Slamet yang dulu orang miskin kok bisa jadi orang kaya. Ini betul-betul hebat. Memang Allah itu tidak tidur. Itu kata-kata mereka yang sedang makan. Nah, singkatnya setelah 2 tahun kemudian Pak Slamet akhirnya bisa membeli rumah yang diinginkan dari dulu. Akhirnya Pak Slamet memiliki rumah, tidak ngontrak lagi. Dan kebaikannya Pak Slamet, setiap hari Jumat makanan dari warung itu dibagi-bagikan dengan orang-orang terdekatnya, termasuk para nelayan yang berada di situ. Nah, terkadang Pak Slamet juga sering membagikan hasil tangkapan ikannya Pak Slamet. Terkadang orang terdekat-dekatnya juga dikasih oleh Pak Slamet. Nah, begitu pengalamannya Pak Slamet. Jadi, menurut Pak Slamet, kebaikan itu memang harus kita beberkan ke seluruh orang terdekat kita, atau orang yang baik dengan kita maupun orang yang enggak baik dengan kita. Kita jangan salah pilih orang, kita beri semua. Dari orang yang tadinya tidak baik, maka orang tersebut akan menjadi baik ke diri kita, maka orang tersebut akan menghormati diri kita. Dan Pak Slamet itu semakin lama itu makin berkah dan makin banyak rezekinya. Dan menurut Pak Slamet itu, namanya uang tidak akan habis jika kita terus-terusan beribadah kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena Pak Slamet itu teringat pada waktu Pak Slamet mengemis itu meminta belas kasihan orang yang pada lewat itu, Pak Slamet itu seringkali sakit hati karena tidak diberi oleh orang-orang tersebut. Sakit hatinya itu, oh iya ya, kenapa nasib saya itu seperti ini? Bukan sakit hati kepada orang yang diminta nggak memberi. Sakit hatinya dengan badannya sendiri, kenapa tidak nasibnya tidak baik gitu. Nah, cara begitulah makanya Pak Slamet itu berniat untuk membagi hasil tangkapan ikan dan makanan yang berada di warungnya Pak Slamet. Dan singkatnya, setelah tidak lama kemudian, anaknya Pak Slamet ini yang dulu menangis karena kelaparan, yang dulu menangis karena pengen jajan, dan sekarang ini akhirnya anaknya Pak Slamet pun menjadi orang sukses. Dari situlah kebaikannya Pak Slamet bisa kita ambil dengan caranya Pak Slamet. Mudah-mudahan dengan caranya Pak Slamet yang telah dibagikan ke kita semua bisa bermanfaat untuk diri saya termasuk buat teman-teman. Nah, inilah teman-teman kisah pengalamannya Pak Slamet yang telah sebagai pengemis 3 tahun hingga kaya karena diberi uang oleh Dewi Lanjar. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk kisah pengalamannya Pak Slamet. Semoga pengalaman kisah ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.